Analisis resiko keamanannya itu meliputi yang pertama, ada aspek keamanan data, administrasi, dan kendali. Di dalam ini terdapat privasi data. Nah, data yang dikirim dengan menggunakan sistem cloud computing dapat diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Dampaknya bisa sangat buruk terhadap perusahaan. Data itu bisa jadi sebuah informasi internal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, kerahasiaan data dapat dilakukan melalui dua sisi, yaitu dari provider dan pengguna itu sendiri. Dan selalu melakukan protokol keamanan akun, seperti menggunakan autentikasi dua faktor dan tidak menyimpan, apalagi memberikan password kepada sembarang orang. Kemudian, setelah privasi data, ada kendali data. Setiap pengguna yang melakukan pengiriman data ke cloud server tidak mempunyai kendali atas data yang dikirimkannya. Dampaknya bisa saja penyedia cloud computing menyalahgunakan data perusahaan itu sendiri. Lalu, selanjutnya yaitu ketersediaan data dan layanan. Data dan layanan dari cloud computing dapat mengalami kerusakan sewaktu-waktu dan tidak dapat diakses. Dampak jelas tentu merugikan perusahaan. Contohnya, ketika kita memerlukan data tersebut tetapi terjadi kerusakan pada data yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir ada keaslian data. Data yang dikirim kepada pengguna dapat diragukan keasliannya. Dampaknya, kalau tidak hati-hati, bisa saja data yang dikirim adalah palsu. Contohnya, banyak kasus penipuan dengan menggunakan data palsu. Setelah aspek keamanan data, administrasi, dan kendali, terdapat juga keamanan jaringan. Nah, penyimpanan data pada komputasi awam atau cloud computing memiliki beberapa fungsi keunggulan. Antara lain, diantaranya adalah aksesibilitas yang mudah ke berbagai platform cloud melalui jaringan internet. Sehingga akan lebih mudah mengerjakan berbagai hal sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan. Lalu, di dalam keamanan jaringan terdapat yang pertama itu adalah lingkungan jaringan. Lingkungan jaringan yang menyatu tanpa adanya zona atau pembagian lingkup jaringan dapat diserang dan merusak keseluruhan sistem. Dampaknya bisa sangat merugikan. Contohnya bisa saja data pada cloud dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada peretasan jaringan. Nah, jaringan data pada cloud computing dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya tentu sangat merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada keamanan perangkat bergerak. Dalam melakukan pengaksesan ataupun autentikasi saat ini dapat dilakukan secara mobil melalui perangkat bergerak. Namun, semakin berkembangnya teknologi, perangkat bergerak dapat diretas baik secara teknis maupun sosial. Dampaknya, peretas semakin mudah untuk meretas apa yang ada di cloud computing. Contohnya, apabila di PC sudah diberi keamanan ganda, namun cloud computing juga tersambung di handphone, yang keamanannya lebih mudah dibobol oleh para pembobol. Lalu, setelah keamanan jaringan, terdapat poin keamanan fisik. Nah, di dalam keamanan fisik ini terdapat keamanan lokasi global. Nah, dengan digunakannya serta diterapkannya cloud computing dalam proses bisnis, maka lebih membuka peluang untuk diretas secara online. Maka akan berdampak cukup signifikan terhadap perusahaan untuk memperketat keamanan sistem cloud computing. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.